santri. Insya Allah ini mungkin nanti akan bermanfaat. Mungkin membagi ilmu seperti ini, tapi saya nggak akan bicara terlalu banyak. Saya akan berharap nanti kita lebih banyak diskusi nanti, karena saya yakin ada banyak pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan-kegelisahan dari para peserta diskusi ini yang mungkin kita bisa jawab sama-sama di dalam forum ini nanti. Saya berharap suatu saat nanti kita bisa diskusi secara langsung, karena memang teknologi ini sudah luar biasa maju sekarang. Dimanapun kita berada, di pelosok dunia manapun, kita bisa ketemu dalam Zoom. Tapi ada yang tidak bisa tergantikan dengan Zoom ini. Saya ngajar hampir setiap seminggu sekali, 2 kali, masih ngajar di universitas, di beberapa universitas di Indonesia, ada juga satu di Jepang. Tapi saya merasa ada nggak tergantikan. Jadi pertemuan itu, silaturahmi secara fisik itu memang ya itulah yang terbaik . Ada emosi di situ, kita bisa melihat pancaran emosi kita, kemudian direspon oleh emosi dari mereka yang mendengar, itu yang tidak tergantikan. Karena itu mudah-mudahan kita bisa suatu saat bisa silaturahmi, nanti kopi darat di pesantren nanti insya Allah . Tadi Ustadz Jamal cerita mengenai internet yang kesulitan di pelosok-pelosok di NTB. Ini memang masih menjadi fenomena yang unik di abad ini, karena makanya ada beberapa penulis yang mengatakan bahwa dunia kita itu sekarang udah terbelah jadi 2, yang satu flat, yang satu nggak flat. Jadi ada buku The World is Flat judulnya. Nah, Indonesia itu termasuk dunia yang masih belum flat karena digital gap antara satu tempat dengan tempat lain itu masih kentara sekali . Agak aneh juga kalau itu terjadi, karena bayangkan di atasnya Lombok itu sekarang itu ada ribuan satelit low orbit low orbit satellite yang dimiliki oleh Starlink. Starlink itu perusahaan pengelola satelit yang dimiliki oleh Elon Musk maksud saya. Jadi oleh Elon Musk itu, Tesla itu. Dan itu ada ribuan jumlahnya, itu sekarang ada berada di atas kepala kita semua di Lombok situ. Dan dengan itu sebetulnya akses itu sudah nggak ada lagi batas antara pulau, antara daerah urban dan rural, antara desa dan kota, harusnya sudah nggak ada. Tapi entah kenapa sampai sekarang ini kita belum bisa mengakses satelit itu. Padahal satelit itu didesain untuk berada di low orbit itu untuk memudahkan akses. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa melepaskan diri dari digital gap ini sama-sama nanti, insya Allah dengan ikhtiar bersama. Nah, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi saya terhadap para santri terutama. Keputusan teman-teman Ananda sekalian, keputusan adik-adik sekalian, teman-teman sekalian untuk menjadi santri itu adalah keputusan yang terbaik yang kalian ambil dalam hidup kalian. Karena ada filosofi begini, hidup itu rumusnya gampang aja Untuk berhasil itu rumusnya gampang Kalau kamu ingin hidup yang indah, ingin hidup yang mudah di masa depan, maka pilihlah awal yang sulit Pilihlah jalan yang landai Kan pilihannya tuh gampang. Inna ma'al usri yusra Kesulitan itu, kalau ada kesulitan ada kemudahan. Kalau dibalik, kalau ada kemudahan di depan, kemungkinan besar belakangnya sulit Jadi kalau kalian sudah putuskan untuk mengambil yang sulit di depan, yang belakang itu mudah. Dan menjadi Pak Santri itu pasti sulit. Satu, memutuskan meninggalkan orang tua Udah enak-enak di rumah tinggal rebahan, tinggal mager, orang tua sudah masak. Nggak ngapa-ngapain sudah disiapkan semua Bisa ketemu Bapak Ibu tiap hari. Ada masalah tinggal cerita ke Bapak Ibu. Uang kurang tinggal minta ke Bapak Ibu. Lah kok ada orang memilih untuk jauh dari orang tuanya Masuk pesantren Makan dijatah Itu pun pakai antri kan. Kamar mandi harus bersihin sendiri, kasur harus nyiapin sendiri Nggak ada snack, mau ngakses handphone susah, sementara teman-teman bisa menghabiskan waktunya berjam-jam di luar sana untuk buka medsos.
Sementara kalian mengambil pilihan yang sulit seperti itu. Belum pagi sudah bangun, harus sholat tahajud dulu, baru sholat subuh. Sementara teman-teman di sana nunggu terbit matahari dulu baru sholat subuh gitu. Jadi menjadi santri itu bukan pilihan yang mudah, itu pilihan yang sulit. Tapi kalau kita ngikutin filosofi tadi, bahwa kalau kamu mau hidup yang mudah, kamu mau hidup yang apa namanya indah di masa depan, ambil jalan yang sulit. Untuk menikmati apa namanya pemandangan indah dari Gunung Rinjani, lihat ke bawah itu pemandangannya indah sekali. Untuk menikmati Sigarana, Anda harus memanjat begitu jauh, lebih dari 3.000 meter yang harus dipanjat. Gitu. Untuk menikmati Mandalika, teman-teman harus pergi melewati berapa jurang, itu jurang PP dan sebagainya. Pulangnya juga susah. Jadi kalau yang kalian jalani sekarang itu terasa berat, itu tanda-tanda kalian akan sukses gitu. Insya Allah itu tanda-tanda kalian akan berhasil. Tapi kalau yang kalian jalani sekarang ini terasa mudah, nah cari pilihan yang lebih sulit lagi. Cari pilihan yang lebih sulit lagi. Kalau tidur kalian selama ini bisa 6 jam, cari pilihan yang tidurnya cuma 4 jam gitu. Karena tidur itu sebetulnya nggak ada kaitannya dengan kuantitas. Tidur itu masalah kualitas. Tidur mau 3 jam, mau 4 jam, tapi selimutnya pakai sholawat gitu. Pakai selawatnya Rasul, selimutnya itu jauh lebih berkualitas daripada tidur yang 6, 7, 8 jam gitu. Jadi tidur itu masalah kualitas, bukan masalah kuantitas. Gitu. Jadi itu sebabnya kenapa teman-teman yang santri, ini pengalaman saya, Ustaz. Jadi waktu saya jadi direktur dulu, saya ambil semua yang menjadi staf saya itu saya ambil semua. Kalau nggak lulusan pesantren, saya ambil. Atau lulusan seminari. Jadi Katolik gitu. Lulusan seminari, yaitu pesantrennya Katolik lah itu kan. Jadi kurang lebih sama lah pola hidupnya. Kenapa saya ngambil mereka gitu? Dan terbukti kinerja organisasi saya itu bisa sampai 3 kali lipat lebih baik daripada unit-unit organisasi lain yang ada di Kementerian Luar Negeri gitu. Kenapa? Karena anak-anak ini sudah selesai hidupnya. Bagian yang terpenting dari hidup itu adalah memutuskan tujuan hidup. Dan anak-anak kita yang di luar sana gitu, itu di usia 19, 20, 21, 22, bahkan sampai 30 itu masih belum menemukan tujuan hidupnya. Masih gamang. Apa sih yang saya cari dalam hidup ini gitu. Orang dalam pencarian itu nggak akan bisa maksimal gitu. Tapi anak-anak yang lulus dari pesantren itu, mereka sudah selesai. Proses menentukan tujuan hidup itu udah selesai sudah. Tujuan hidupnya itu kalau nggak kalau ditanya kamu apa sih tujuan hidupmu? Wah, li'ilahi kalimatillah udah. Saya mau meninggikan kalimat Allah aja gitu, mengangkat kalimat Allah gitu. Atau limardotillah udah, cari ridhonya Allah aja udahlah gitu. Kalau nggak jawabannya, kalau saya pakai jawabannya apa namanya? Khairukum anfa'uhum linnas sudah. Saya mau jadi orang yang bermanfaat gitu. Apapun saya mau jadi orang bermanfaat. Jadi saya mengukur kesuksesan saya itu dari seberapa besar manfaat yang saya bawa. Itu jawabannya sekitar situ aja anak-anak santri itu. Kalau kita tanya, apa sih yang kamu cari dalam hidup ini? Gitu. Nah, karena mereka sudah selesai, mereka tuh nggak gampang distracted gitu. Jadi kalau jalan itu naik bis mau ke Mataram itu, ya udah dia fokus ke Mataram gitu. Tapi mereka yang belum selesai tujuan hidupnya ini, dia mau ke Mataram, lihat ada nasi enak di Puyung, dia berhenti di Puyung. Dia makan nasi Puyung dulu gitu loh. Nanti dia lewat Tiwu Bokah, dia lihat ada nasi Bokah, enak juga, dia berhenti di Bokah gitu. Padahal dari awal udah dia bilang bahwa tujuannya pengen ke Mataram. Cuman karena tujuannya belum meyakinkan, belum firm gitu, belum kuat, di mana-mana dia berhenti, akhirnya nggak nyampe-nyampe itu. Itu yang terjadi. Itu bedanya kenapa teman-teman yang santri itu lebih fokus hidupnya. Karena mereka sudah selesai. Proses pencarian tujuan hidup itu sudah selesai. Dan itu adalah bagian yang paling sulit dari membangun sebuah kehidupan gitu. Mudah-mudahan saya yakin adik-adik sekarang yang ada di pesantren, mudah-mudahan semua dimudahkan untuk menentukan tujuan hidupnya itu gitu. Karena itu sebetulnya yang kita dapat. Dan akhirnya dan akhirnya seorang santri itu adalah jadi santri seumur hidup gitu.
sekali jadi santri, seumur hidup ya jadi santri. Karena nggak ada mantan santri gitu. Kesantrian itu menjadi warna di dalam kehidupannya nanti sampai kapanpun. Saya pada saat sekarang saya menjadi duta besar gitu. At the end tetap saya merasa ya saya santri. Kehidupan saya seperti santri. Nggak ada yang berubah gitu. Dan nggak penting-penting amat jadi jabatan jadi dubes ini sebenarnya gitu. Yang penting itu mau jadi dubes, mau jadi apa, ukurannya sama. Seberapa besar dia membawa manfaat buat lingkungannya. Kan intinya di situ gitu. Nah, yang kedua yang saya mau bagi dengan teman-teman adalah pertama tadi kalau memilih jalan, mau memilih jalan yang sulit atau memilih jalan yang apa namanya yang mudah gitu. Kalau mengambil jalan sekarang yang sulit, insya Allah kedepannya akan dimudahkan gitu. Nah, saya mau cerita sedikit, mungkin ini bermanfaat. Saya ini kebetulan lahir, alhamdulillah, bukan dari keluarga yang tidak berada gitu. Ayah saya pada saat saya kecil itu ayah saya sudah ketua DPRD di Lombok Tengah gitu. Ibu saya sarjana, mungkin sarjana perempuan pertama di Lombok Tengah pada saat itu, sarjana pertanian. Meskipun beliau memilih untuk menjadi petani di awal-awalnya untuk membantu ibunda saya gitu. Tapi dari segi sosial gitu, alhamdulillah cukup gitu. Tidak berlebih tapi Allah berikan kecukupan gitu. Tapi ayah saya tuh dari kecil itu sama sekali tidak pernah memberikan fasilitas apapun kepada saya. Dan ini bisa ditanya ke teman-teman saya, sahabat-sahabat saya pada saat kecil. Nggak pernah memberikan fasilitas apapun gitu. Sekali saya pernah minta diantar oleh drivernya ayah saya untuk diantar ke kantor karena saya pingin sekali ke kantor, pingin sekali ke sekolah diantar mobil gitu. Dan akhirnya pulang ya itu habis-habisan kena marah satu hari sama orang tua. Intinya satu, beliau bilang, itu mobil, itu sopir, itu punyanya ketua DPR. Ayah saya waktu itu ketua DPR, itu bukan punyanya Pak Ma'ruf gitu. Kamu nggak berhak nyuruh-nyuruh. Masih kecil udah pinter-pinter nyuruh gitu. Dari kecil beliau ngajarin saya, ibu saya terutama, tiap hari saya berangkat ke sekolah itu bawa rombong es gitu. Jadi malam saya diajarin bikin es mambu itu. Kemudian saya bawa itu ke sekolah. Nanti teman-teman begitu teng pulang sekolah, teman-teman langsung lari, saya ke kantin dulu karena hitung-hitungan dulu berapa yang laku hari ini gitu. Nah, uang saku saya diambil dari situ. Dan itu yang terjadi terus. Dan itu akhirnya darah dagang itu sudah menjadi bagian yang nggak terpisahkan dari saya. Jadi sejak SD sampai saat ini saya jadi dubes, saya nggak pernah berhenti berdagang gitu. Saya selalu berbisnis gitu. Belakangan saya pikir, iya ya, memang kan ternyata berdagang itu, tijarah itu adalah satu dari 9 rezeki yang paling berkah gitu. Dan dakwah terutama, Anda nggak akan bisa menjadi seorang dai suatu saat kalau masih tergantung gitu. Kenapa Rasulullah menikahi Siti Hadijah gitu? Karena dakwah yang dilakukan Rasulullah itu harus mandiri. Dia tidak boleh tangannya di bawah dakwah itu. Dakwah itu tangannya di atas gitu. Jadi dia harus mampu mandiri, dakwahnya itu mandiri, dia bisa membiayai dirinya sendiri gitu. Itu dakwah yang efektif gitu. Kalau kita lihat kalau di Indonesia misalnya kita lihat Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah itu konstan aja sama pemerintah kritis. Sama pemerintah kadang-kadang tetap kooperatif tapi juga tetap berani kritis anytime. Kenapa? Dia nggak tergantung apa-apa. Pemerintah nggak ngutang, Muhammadiyah nggak ngutang apa-apa sama pemerintah, justru pemerintah yang ngutang sama Muhammadiyah. Dan ini hanya salah satu contoh. Saya yakin banyak organisasi dakwah lainnya juga yang seperti itu di Indonesia gitu. Ini salah satu contoh. Jadi tadi kembali ke cerita ayah saya tadi, beliau mendidik saya untuk berbisnis. Puncaknya adalah ketika tahun 87, beliau memutuskan saya harus merantau. Ya beliau udah carikan sekolah dan akhirnya saya dimasukkan di As-Salam. Dan saya ingat pada saat saya SMP itu hampir tiap seminggu sekali ayah saya mengajak saya bicara dan salah satu kalimat yang tidak pernah berubah dari situ adalah beliau bilang bahwa Iqbal,
Ik gitu. Beliau bilang, Ik, Bapak tidak akan mewariskan kepadamu apapun. Padahal saya tahu ayah saya itu punya tanah, punya rumah, punya segala lah gitu. Terus kakek saya juga pada saat itu tuan tanah. Gitu. Tapi kalimatnya selalu sama. Bapak nggak akan mewariskan kepada kamu apapun. Bapak hanya akan memberikan kamu ilmu. Itu kalimatnya. Sehingga ketika saya melangkahkan kaki saya untuk pergi merantau, secuil pun tidak ada bayangan di dalam pikiran saya bahwa suatu saat saya akan mendapat warisan. Bahwa kalau saya tidak pandai mengelola uang saya nanti di apa namanya pada saat saya merantau, bahwa masih ada orang yang akan nalangin saya kalau saya bangkrut gitu. Nggak ada gitu. Jadi satu-satunya harapan saya adalah, ya udah, ini saya dikasih uang untuk merantau, ya saya harus bisa hidup selesai dengan uang ini. Kalau ini uang ini nggak cukup, berarti selesailah sudah saya gitu. Jadi saya harus mencukupi dengan apa yang ada ini. Dan saya berangkat itu nggak diantar orang tua. Padahal saya belum pernah ke Solo. Jadi diantar naik bis sampai diantar naik ferry dari Lembar itu, dikasih tahu bahwa nanti di Padangbae kamu cari bis mereknya ini, bisnya kamu naik, harga tiketnya sekian, nanti kamu minta turun di sini gitu. Jadi ambil jurusan Jogja, turunnya di sini gitu. Padahal saya nggak tahu apakah saya akan diterima atau enggak, karena belum tes kan di Asalam. Apakah nanti tes saya akan lulus atau tidak gitu. Nah, pelajaran dari apa yang dilakukan terhadap saya kepada orang tua saya kepada saya ini, yang kemudian saya menikmati pelajaran itu adalah pertama, jangan pernah gantungkan harapan kepada apapun gitu. Tidak kepada siapapun, tidak kepada apapun gitu, selain Allah gitu. Jadi la haula wala quwata illa billah. Jadi hanya tempat bergantung itu hanya Allah. Jadi saya tidak punya bayangan kepada siapa saya bergantung. Di Solo itu saya nggak punya keluarga, saya nggak punya teman sebelumnya. Uang cuma segitu-gitunya gitu. Dan di Asalam waktu itu sudah ditentukan nggak boleh menyimpan uang lebih dari sekian gitu. Jadi hanya boleh nabungnya di Ustadz gitu. Jadi di direktur apa namanya yayasan kita menitipkan uangnya itu hanya boleh segitu. Yang cash dibawa itu nggak boleh lebih dari sekian, udah ditentukan. Bahkan belanjanya pun nggak boleh pakai uang, tapi pakai cek gitu. Kita dibagikan cek dan belanjanya hanya harus pakai cek itu gitu. Jadi dan dibatasin jumlah peredaran uang itu, jumlah cek yang beredar juga dibatasin. Gitu. Nah yang kedua, pentingnya menuntut ilmu. Jadi ayah saya buat urusan ilmu, semua anaknya disekolahkan keluar daerah gitu. Jadi begitu lulus rata-rata lulus SMP semua sudah keluar. Jadi ilmu dan ilmu. Selalu yang diingatkan oleh beliau itu adalah ilmu. Inturidu ilad dunya bil ilmi, inturidu ilal akhirah bil ilmi, wa inturidu ilaihima bil ilmi. Mau cari apa di dunia ini yang nggak pakai ilmu gitu. Jadi itu yang mendorong. Jadi waktu saya kuliah, saya tuh nggak punya bayangan bahwa kuliah itu akan menjadi fondasi saya untuk sukses. Niat saya cuma cari ilmu gitu. Jadi saya kuliah pertama di UMY, lulus dari Asalam. Kok masih banyak waktu kosong ya? Padahal udah waktu itu kita punya kelompok studi juga lingkaran, aktif juga di gerakan mahasiswa kita aktif juga. Tapi kok masih banyak waktu kosong ya? Ambil lagi kuliah di UGM, ambil sejarah dan kemudian di UI ambil arsitek gitu. Terus udah dijalanin semua gitu karena niatnya cuma cari ilmu aja gitu. Dan itu nggak terasa berat karena mencari ilmu itu kemudian jadi passion gitu. Belajar itu menjadi sebuah passion, bukan lagi kewajiban gitu. Karena kita menganggap itu sebagai passion, sebagai pemuasan hati nuraninya sendiri, ya nggak terasa berat gitu. Ya udah dijalanin aja gitu. Nah, yang ketiga adalah pelajarannya dari apa yang disampaikan oleh orang tua saya itu adalah mengenai merantau gitu. Justru tadi saya cerita, ayah saya ketua DPR, ibu saya sarjana perempuan pertama di kabupaten itu. Kakek-kakek saya tuan guru semua. Jadi ayah saya sadar betul bahwa ini pohon kecil, kalau ditanam di bawah pohon besar yang rindang, nggak akan pernah besar. Jadi pohon kecil ini harus ditaruh jauh dari pohon yang besar ini, gitu. Supaya dia tumbuh rindang. Gitu. Dan itu yang saya sadari.
Waktu itu sempat saya ngambil kuliah di apa namanya di Malang. Begitu ayah saya tahu, enggak, Bapak nggak mau kamu kuliah di Malang. Kenapa Pak? Gitu. Kenapa Pak? Kamu pindah cari di Jogja aja gitu. Kenapa Pak di Malang gitu? Terlalu banyak orang Lombok kata. Nanti kamu nggak akan bisa jadi dirimu sendiri gitu. Cari tempat di mana jarang orang Lombok, sehingga kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Karena intinya beliau nggak ingin saya berada di bawah bayang-bayang beliau gitu. Jadi disuruhnya pergi yang jauh gitu. Kamu jaga silaturahmi dengan teman-teman Lombok, tapi cari tempat yang nggak banyak orang Lomboknya gitu. Karena beliau takut saya besar dalam bayang-bayang beliau gitu. Artinya bahwa pohon kecil itu tidak akan pernah bisa tumbuh besar selama dia berada di bawah pohon besar. Karena itu anak-anak, terutama anak laki-laki, dia harus merantau dalam hidupnya. Sekali dalam hidupnya itu at least dia harus merantau. Karena hanya itu yang akan bisa membuat dia menjadi orang besar. Setelah dia dijauhkan dari apa namanya pohon-pohon besar yang rindang lainnya. Selama dia berada di bawah under the shadow of the tree gitu, selama dia berada di bawah bayang-bayang pohon besar itu, matahari nggak menjangkau pohon kecil itu, matahari yang panas itu nggak menjangkau pohon kecil itu, dia nggak akan pernah bisa tumbuh rindang besar. Jadi itu pelajaran dari apa namanya dari pengalaman pribadi saya tadi. Jadi Ananda sekalian, kalau sekarang kemudian dikirim oleh orang tuanya untuk menjadi santri di pesantren, itu sama sekali bukan karena orang tuamu tidak menyayangimu, tapi justru karena dia sangat sayang sama kalian, maka kalian dikirim. Kalian diberi kesempatan untuk menjadi diri kalian sendiri. Itu kesempatan yang sangat mahal. Anak-anak muda sekarang berontak dari orang tuanya karena merasa tidak diberi kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Kamu nggak usah berontak, orang tuamu sudah mengirimkan ke pesantren gitu. Dikasih kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi itu satu lagi kenapa menjadi santri, menjadi perantau itu adalah sebuah rahmat gitu, sebuah kenikmatan yang luar biasa gitu. Nah, berikutnya saya ingin mengingatkan sebelum nanti kita dialog, kita diskusi. Kita ini semua khalifah kan di muka bumi ini. Ini semua di muka bumi. Menjadi khalifah artinya tugasmu bukan hanya mengurus dirimu sendiri. Tugasmu juga bukan hanya mengurus manusia gitu. Tapi mengurus the whole universe, seluruh alam semesta yang ada di dalam jangkauanmu. Itu adalah tugasmu. Artinya apa? Yang harus kalian urus itu bukan hanya diri dan sekitarnya, tapi juga alamnya, lingkungannya. Kalau di sebelahmu ada sungai, itu adalah tanggung jawabmu untuk menjaga sungai itu tetap bersih, sungai itu tetap sehat. Kalau di sebelahmu banyak pepohonan, itu tanggung jawabmu untuk memastikan setiap pohon di situ bisa hidup dengan sejahtera. Sejahtera itu bukan hanya manusia, tetapi pohon pun berhak sejahtera. Apalagi kita ini Islam, apalagi kita ini Muslim. Di dalam Islam tidak ada konsep benda mati, benda hidup. Semua benda adalah hidup. Karena semua benda bersujud kepada Allah kan. Gunung bersujud, pohon bersujud. Artinya nggak ada benda mati. Gunung batu itu aja bisa bersujud gitu. Jadi Rasulullah memberi nama kepada setiap benda yang dimilikinya. Itu artinya adalah bahwa nggak ada dalam konsep benda mati di dalam Islam. Semuanya benda hidup. Dan semuanya berinteraksi. Kalau ada di antaranya yang tersakiti, terzolimi, maka akibatnya akan muncul akibat kepada yang lain. Karena saling berinteraksi dia. Semuanya berinteraksi. Nah, saya melihat kesadaran mengenai lingkungan hidup ini, pentingnya lingkungan hidup ini, kita nggak ajarkan ke anak-anak kita. Sehingga kita melihat lingkungan kita yang sekarang ini, seakan-akan dunia itu cuma ada sekarang gitu. Kita tidak menyisakan apapun buat generasi yang akan datang. Bahwa mereka kalian yang sekarang santri kecil-kecil ini yang masih ibtidaiyah, sanawiyah ini sekarang, suatu saat ini akan jadi orang tua juga. Dan ada anak generasi berikutnya yang akan lahir, yang mereka juga berhak menikmati apa yang kita nikmati pada saat kita kecil dulu gitu. Nah sekarang kalau saya pulang ke Lombok, itu ini fenomena bukan hanya di Lombok, tapi pada umumnya fenomena di semua bagian di Indonesia gitu. Saya sedih karena anak ponakan, apalagi sudah level cucu, nggak menikmati apa yang saya nikmati di Lombok ketika itu gitu loh.
air yang bersih di mana-mana, tidak ada kekurangan air, pohon di mana-mana. Dengar banjir itu kok nggak pernah ya gitu, dengar kata-kata banjir itu. Banjir itu cuma kita hafal sebagai kosakata, tapi nggak pernah melihat bentuknya seperti apa banjir itu gitu. Baru di Jawa setelah saya merantau, baru saya lihat, oh begini toh banjir itu. Dulu itu banjir itu hanya kosakata saja gitu. Ini berarti ada interaksi yang buruk antara manusia sebagai khalifah dengan lingkungan alam semesta yang diamanahkan kepada dia, pada khalifah ini gitu loh. Jadi ada interaksi yang rusak di antara kedua ini. Karena itu saya mendengar di Tuan Guru Hasan Naim misalnya punya inisiatif yang pendidikan konservasi lingkungan hidup kepada para santrinya. Itu saya tuh terharu sekali bahwa ada inisiatif-inisiatif seperti itu muncul, membuat anak-anak kita ini untuk menyayangi, mencintai lingkungannya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Karena kita ini sama-sama bagian, sama-sama elemen dari alam semesta ini. Bedanya kita khalifah gitu. Dan itu artinya beban di pundak kita itu berat sekali untuk menjaga keseimbangan alam semesta ini. Nah, terakhir sebelum kita diskusi, ini nasihat terakhir di sesi pembukaan ini buat ananda-ananda para santriwan dan santriwati, entah berapa yang ikut mendengarkan di sini. Saya ingat, dan ini saya garis bawah ini, nasihat terakhir ini. Berbaktilah kepada orang tuamu. Saya tidak pernah ketemu orang yang bahagia yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Saya nggak pernah melihat orang yang sukses dan bahagia. Sukses itu ada dua, sukses duniawi tapi nggak bahagia. Ada orang yang juga sukses tapi bahagia, yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kalau suatu saat kamu harus mencari teman, dan kamu kesulitan bagaimana membedakan teman yang baik dan yang tidak baik, gitu. Rumusnya gampang. Lihat dia, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Kalau dia kepada orang tuanya sayang, kepada orang tuanya loyal, kepada orang tuanya berbakti, pasti orang itu akan menjadi teman yang baik. Bagaimana mungkin kamu harapkan ada orang yang tidak baik kepada seseorang yang sudah mengandungnya, yang mengurusnya, yang membesarkannya, lalu akan baik kepada orang yang tidak punya kontribusi apa-apa terhadap hidupnya gitu. Itu khayal itu. Nggak mungkin terjadi gitu. Jadi kalau kamu cari teman yang baik, lihat bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Suatu saat kamu yang santriwan mau cari istri gitu, gampang cari. Lihat aja bagaimana si calon istri ini memperlakukan orang tuanya. Kalau dia berbakti kepada orang tuanya, pasti dia akan berbakti kepada mertuanya dan berbakti kepada suaminya gitu. Yang santriwati juga begitu. Kalau suatu saat cari imam gitu, cari pria untuk menikahinya, gampang aja. Lihat bagaimana sikap dia terhadap orang tuanya gitu. Kalau dia kepada orang tuanya dia berbakti, dia sayang ke orang tuanya, dia selalu mendahulukan orang tuanya dan selalu berusaha menyenangkan orang tuanya, insya Allah dia akan berbakti kepada mertuanya, dia akan berusaha menyenangkan istrinya dan anak-anaknya, dia akan sayang kepada keluarganya. Udah, itu rumus yang paling gampang. Ini karena ngomongnya sama santri ya, jadi bisa lebih dalam dikit gitu. Di surat Al-Luqman, kan kita tahu semua bahwa salah satu dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik, mensekutukan Tuhan, ya, mensekutukan Allah. Jadi Allah itu maha pencemburu, nggak mau disekutukan, nggak mau disamakan dengan apapun gitu. Bahkan nggak mengampuninya. Kalau sampai itu dilakukan, itu tidak mengampuninya. Gitu. Sebegitu besarnya dosa menyekutukan Allah itu. Tapi kalau lihat di surat Al-Luqman itu kan cerita mengenai kalau kamu diajak oleh orang tuamu menyekutukanku gitu ya, menyekutukanku, jangan ikutin. Tapi tetaplah berbuat baik kepadanya. Jadi bahkan orang tua mengajarkan anaknya untuk menyekutukannya, untuk melakukan dosa yang begitu dia benci gitu. Begitu dibenci oleh Allah. Perintahnya cuma jangan ikutin.
jangan ikutin gitu. Tapi tetap disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi sebegitu sakralnya buat Allah bakti kepada orang tua itu gitu. Jadi kita tidak disuruh memutus silaturahmi dengan orang tua. Kita tidak disuruh memenjarakan orang tua atau apa, enggak. Kita disuruh tetap untuk berbuat baik kepada orang tua gitu. Meskipun dia menyuruh melakukan menyekutukan Allah gitu. Jadi kita menolak yang dia ajar, tapi kita tetap diminta untuk berbuat baik. Jadi saya tidak ingin cerita sebetulnya bahwa saya punya banyak sekali orang, teman-teman di sekitar saya, yang tidak berbakti kepada orang tuanya, padahal anaknya pinter, cerdas, luar biasa gitu. Tapi hidupnya terlunta-lunta gitu. Nggak akan pernah bahagia dalam hidupnya gitu. Nggak akan pernah orang yang tidak bakti pada orang tuanya nggak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Dia bisa kaya, tapi dia tidak akan bahagia. Dia bisa pinter, tapi dia tidak akan bahagia. Hidupnya terus akan pindah dari satu masalah ke masalah berikutnya gitu. Walaupun orang tua itu tidak mengutukmu gitu. Walaupun orang tua itu tidak mengucapkan kata yang kasar kepadamu gitu ya. Tapi kalau dia sakit hati, Allah Maha tahu. Bahkan dia tidak mengucapkan dia marah, bahkan dia tidak mengucapkan dia sakit hati, dia tidak mengucapkan dia kecewa, tapi Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa ridho orang tuamu itu terganggu oleh sikapmu gitu. Dan karena ridhonya orang tua terganggu, ridhonya Allah juga terganggu. Jadi nasihat yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak muda, kepada pelajar, kepada santriwan, santriwati adalah itu selalu. Jangan pernah nyakitin orang tuamu. Jadikan itu tujuanmu gitu. Bahwa saya ingin menyenangkan orang tua saya sepuas-puasnya. Nanti ketika orang tuamu sudah nggak ada lagi, kamu akan berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku kesempatan 1 menit lagi aja. Pengen nyium kaki ibu bapakku gitu. Saking rindunya kalian pada ibu bapak itu nanti. Itu yang terakhir ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Sekarang kita bisa diskusi. Diskusinya boleh nanya apa aja. Kalau saya bisa jawab, alhamdulillah. Kalau enggak, saya nanya sama yang lain nanti. Atau mungkin bahkan ada ustadz dan asatidz dan asatizah di sini yang bisa menjawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai pengantar perkenalan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, terutama bermanfaat buat saya sendiri yang bicara gitu, dan kita semua mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada antum, Ustadz lalu Muhammad Iqbal atas nasihat-nasihat yang telah diberikan. Ada beberapa hal yang sangat menarik dari yang beliau sampaikan. Pertama, karena kita berasal dari kultur yang sama, dari tradisi yang sama, dari sama-sama dari pesantren, beliau mengalami apa yang antum semuanya alami. Ini sepertinya kalau antum langsung menyampaikan di depan anak-anak, mereka senyum-senyum, Ustaz. Dengan apa yang antum sampaikan. Tapi karena keterbatasan media yang tidak bisa melihat ekspresi mereka langsung, jadi nggak ketangkep. Apalagi bilang di pondok banyak hal yang menyulitkan, keterbatasan, itu memang pengalaman keseharian mereka mungkin. Itu sangat menarik bahwasanya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini sebagai santri kedepannya akan bermanfaat bagi kita, itu akan menjadi bekal yang berguna bagi kita di masa yang akan datang. Kemudian ada satu hal yang menarik juga dari yang antum sampaikan. Saya tidak tahu apakah antum sudah lumayan kenal dengan sekolah kita bersama ini tentang PAMSI, karena apa yang antum sampaikan itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak pimpinan dan dengan visi misi yang ingin dicapai oleh madrasah atau pondok, yaitu berkaitan dengan manusia sebagai khalifah. Itu adalah salah satu core nilai-nilai inti yang ada di PAMSI.
Bahwasanya kita manusia adalah khalifah yang bertanggung jawab terhadap tidak hanya sama manusia, tapi juga kepada makhluk Allah selain manusia itu. Dan kalau mengacu kepada penjelasan Imam Ghazali bahwasanya ilmu itu ada yang fardu ain dan fardu kifayah, bisa jadi saat ini kita umat Islam masih sharing dosa mungkin, Ustaz. Karena kita tertinggal dari mereka-mereka yang non-muslim. Mereka pakar dalam berbagai macam bidang sains, sedangkan kita belum ada pakar fisika misalkan yang muslim, fisikawan muslim, atau yang pakar dalam bidang biologi, ekonomi, ataupun psikologi, dan banyak bidang-bidang ilmu yang lain yang sebenarnya itu juga terkait erat dengan Islam gitu. Kalau mengacu pada penjelasan Al-Ghazali, kalau seandainya saat ini belum ada pakar psikologi yang muslim, belum ada fisikawan yang muslim, atau kimia, biologi, dan disiplin ilmu yang lain belum ada yang dari muslim, bisa jadi kita masih sama-sama berbagi dosa gitu. Karena fardu kifayahnya belum tercukupi gitu. Semoga ini menjadi motivasi bagi anak-anak sekalian, adik-adik semuanya, para santri, untuk bisa lebih giat belajar, untuk bisa lebih fokus lagi, untuk bisa mengenal diri, mengenal tujuan hidupnya, agar bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada manusia dan seluruh makhluk Allah di alam semesta ini. Baik, kepada para peserta, baik wali santri atau tamu-tamu undangan, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, para santri yang ingin berdiskusi, berdialog langsung dengan Bapak Duta Besar, dengan Ustadz Lalu Muhammad Iqbal, disilahkan. Jika memungkinkan menyampaikan pertanyaan secara lisan, sangat baik. Kalau tidak, boleh dituliskan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Sambil nunggu pertanyaannya, Ustadz Khairul. Yes, jadi saya senang sekali tadi dengar bahwa ternyata di pesantren di situ juga nilai itu diajarkan gitu. Kayaknya ini harapan banget buat umat Islam. Semakin banyak pesantren-pesantren yang menanamkan kesadaran seperti itu. Dan itu yang hilang memang. Itu dimensi yang hilang dari pesantren yang selama ini kita kenal dengan pesantren modern, pun salafiyah ataupun tradisional. Itu salah satu dimensi yang hilang. Sehingga pesantren ini justru dikenal dengan sebaliknya gitu. Pasti jorok, pasti kudisan dan sebagainya gitu. Padahal kalau nilai-nilai Islam yang bahwa tidak ada jarak antara kita dengan alam semesta itu, kita adalah bagian dalam semesta itu diajarkan, harusnya itu nggak perlu terjadi gitu loh. Dan yang kedua, bahwa saya meyakini dalam diri saya sendiri bahwa nggak ada sebetulnya pembagian antara ilmu agama dan ilmu umum gitu. Yang ada itu ilmunya Allah gitu. Mau ilmu apapun ya ilmunya Allah gitu. Jadi saya nggak pernah sebagai alumni pesantren gitu, saya nggak pernah merasa ada jarak antara ilmu yang saya pelajari di pesantren dengan kemudian ilmu arsitektur, sejarah, HI yang saya pelajari, kemudian strategic studies. Selalu ketika saya lihat itu, yaitu perspektif saya adalah sebagai seorang Muslim gitu, melihat ilmu itu gitu. Karena ilmu ini ilmu Allah semua gitu. Insya Allah. Jadi nanti adik-adik santri jangan takut untuk bermimpi untuk suatu saat belajar ilmu-ilmu yang astrologi, ilmu sosiologi, ilmu mekatronik dan sebagainya yang canggih-canggih itu. Karena somewhere down the history gitu ya. Jadi kalau dilihat historinya dari semua ilmu itu, dulu juga para ilmuwan Muslim kok yang memulai gitu. Matematika ilmuwan Muslim, sosiologi ilmuwan Muslim gitu, hampir semua gitu, kedokteran ilmuwan Muslim gitu. Tapi di dalam sejarah itu ada yang namanya missing link gitu. Saya mempelajari salah satunya misalnya sejarah diplomasi. Saya diajarkan di Universitas Muhammadiyah, saya diajarkan sejarah diplomasi gitu. Itu ada abad yang hilang, abad ke-7 dan abad ke-13 itu hilang. Seakan-akan tidak ada peradaban di situ. Tiba-tiba lompat ke abad 14, mengajarkan sejarah diplomasi gitu. Ternyata setelah saya dalamin, kemudian saya menulis ketika itu saya jadi ketua Ikatan Mahasiswa HI se-Indonesia, saya bikin versi yang masih sangat dummy gitu.
versi bahwa mengenai sejarah diplomasi Islam gitu. Jadi selalu ada missing link. Ketika kita belajar ilmu pengetahuan itu ada missing link, bahwa ini ada ilmu tiba-tiba tahu-tahu ada gitu ilmu itu gitu. Ternyata proses pengembangannya dalam sejarah Islam itu hilang dari sejarah ilmu pengetahuan gitu. Jadi tugasnya kita semua para intelektual Islam ini, Muslim ini untuk mengambil kembali peran itu. Dulu bahasa Arab itu pernah jadi bahasa sains seperti bahasa Inggris saat ini gitu. Dan ada banyak sampai sekarang masih banyak orang yang mempelajari kitabnya Ibnu Sina, Al-Qunun fit Tibb itu, yang tidak bisa memahaminya kalau tidak dengan bahasa Arab. Jadi dia pergi sekolah di Al-Azhar di mana 2-3 tahun hanya untuk belajar bahasa Arab, kemudian membaca buku itu dan memahaminya dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi ini mau nyemangatin teman adik-adik untuk belajar ilmu apa aja. Ilmu apa aja, ilmunya Allah gitu. Yang penting jadilah yang terbaik di situ gitu. Sepertinya ada satu santri yang ingin mengajukan pertanyaan langsung melalui audio dengan antum, Ustaz. Silakan. Pada Rizky, silakan bisa sampaikan pertanyaannya. Ini Rizky dari Bima, Ustaz. Oke. Santri kelas 11. Wah, Rizky. Wah, sekarang anak pesantren bisa pipinya bisa tembem begitu ya. Bisa sehat begitu. Dulu kita kurus kering di pesantren. Tembem dalam penderitaan, Ustaz. Silakan Rizky. Izin bertanya Rizky. Sebelumnya. Kemarin sempat nyari tahu sih beberapa universitas di sana. Dan juga tertarik kemarin sempat. Karena kebetulan kan sekarang kelas 11. Bentar lagi kelas 12 dan akan lanjut insya Allah kalau ada kesempatan bakal ke Turki. Nah, yang pengen saya tanyain itu bagaimana sih pembelajaran di Turki? Apakah sama dengan Mesir atau dengan yang lain gitu aja sih? Soalnya kepo banget, tertarik. Gitu. Nggak apa-apa, Rizky. Kalau keponya urusan begini nggak apa-apa. Ini kepo yang diizinkan gitu. Iya. Yang halal. Itu aja mungkin. Terima kasih. Iya, sambil nunggu pertanyaan yang lain, makasih Rizky. Wah, ini mudah. Ya harus benar lah. Kalau kelas 11 memang sudah harus mulai memikirkan itu. Karena kalau mulai memikirnya kelas 12 agak terlambat itu. Jadi mendingan dari kelas 11 sudah mempersiapkan diri, sudah memikirkan mau kemana gitu loh. Jadi kalau mau kuliah di Turki, sebetulnya kelebihannya Turki itu bukan di bidang agama sebetulnya kelebihannya, bukan di kajian agama. Meskipun kajian agamanya cukup bagus gitu. Cukup bagus di Turki. Tapi kajian-kajian yang terkait dengan industri dan teknologi. Untuk ukuran di negara Muslim saat ini, mungkin Turki yang terbaik. Jadi pendidikan di dunia Islam, mungkin Turki yang terbaik untuk pendidikan yang terkait dengan teknologi, dengan industri, gitu, dengan ekonomi. Turki yang terbaik. Karena kulturnya sudah kultur Eropa. Jadi kultur belajarnya udah Eropa gitu. Jadi kalau pergi ke perusahaan-perusahaan teknologi di Turki, itu ada pekerja-pekerja itu yang sudah doktor gitu, tapi masih pegang tang, masih apa namanya? Masih kerja, masih ngerjain mesin, masih nyambungin kabel dan sebagainya. Nah, Indonesia itu salah satu kelemahannya di bidang teknologi itu adalah kalau kita S1 aja gitu, itu udah jadi amtenar kita gitu loh. Karena tahu amtenar nggak? Kamu generasimu tahu amtenar nggak sih? Gitu. Jadi amtenar itu pejabat Belanda dulu, penjajah Belanda dulu, pejabat-pejabatnya itu disebut amtenar gitu. Jadi lulus S1 pun itu gayanya sudah kayak bos gitu, amtenar, maunya duduk di meja, merintah-merintah gitu. Itu budayanya gitu. Jadi bukan budaya industri gitu loh. Di negara-negara industri, S1, S2, S3 itu akademik gitu. Jadi itu bukan strata sosial gitu loh. Bukan strata sosial. Jadi kamu kalau S3 kamu tidak dengan sendirinya bos gitu.
Kamu bekerja, tapi tingkat keahlianmu dibandingin yang S1 itu jauh lebih tinggi tingkat keahlianmu. Jadi gajimu juga jauh pasti lebih tinggi gitu. Jadi masalah knowledge, masalah pengetahuan. Nah, mudah-mudahan Rizky juga tertarik nanti ke sini. Di sini nanti saya kirimin ke Ustadz Jamal, itu ada buku yang diterbitkan sama KBRI mengenai kuliah di Turki gitu. Nanti itu dalam bentuk PDF, sengaja kita buat dalam bentuk PDF supaya gampang disebarkan gitu. Nah, nanti saya kirimkan, nanti Rizky bisa buka-buka di sana. Dan nyari kuliah di Turki gampang banget. Nanti setelah baca buku itu, kalau misalnya berminat di kampus mana, langsung daftar aja. Biayanya pun sangat murah di Turki. Jadi nggak perlu pakai agen. Biayanya sangat murah. Di universitas yang paling bagus di Turki, yang ITB-nya Turki gitu, itu per semesternya itu hanya sekitar 4 juta rupiah. Nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung. Biaya hidup juga murah di luar Istanbul ya. Di luar Istanbul, misalnya Ankara gitu, biaya hidup itu tidak lebih mahal daripada Jogja gitu. 2 juta sudah bisa hidup tuh bisa hidup damai itu di 2 juta setengah udah bisa hidup damai itu di Ankara. Karena subsidi untuk sektor pendidikan itu besar sekali dari pemerintah. Tapi ada juga peluang beasiswa. Nah, nanti teman-teman yang dari pesantren, saya nggak keberatan nih Ustadz Jamal. Kalau suatu saat dari pesantren ada yang bagus-bagus, bibit-bibit yang bagus, mau ikut beasiswa, saya kasih rekomendasi nanti gitu. Dengan senang hati gitu. Alhamdulillah. Yang bibitnya bagus-bagus, yang hafiz berapa juz, tapi juga nilainya secara umum juga bagus. Kita sama-sama dorong nanti gitu. Bukan hanya di YTB, bukan hanya di Turki, tapi di negara-negara lain juga gitu. Saya nggak keberatan dengan senang hati merekomendasikan nanti gitu, insya Allah gitu. Terima kasih Pak Insya Allah, Rizky, Ya, mulai ya diskusi sama teman-temannya mengenai mau kemana nanti gitu, mau kuliah apa nanti gitu loh. Cari tahu mengenai profesi-profesi, banyak sekali di dunia ini jenis-jenis profesi. Di luar yang Rizky pernah lihat. Taunya kan pilot, presiden, ini mau jadi pilot, mau jadi presiden, ini mau jadi apa namanya. Jadi kebanyakan yang kita inginkan itu yang kita tahu aja gitu. Nah, sekarang gunakan kesempatan ini buat Rizky cari yang Rizky belum tahu selama ini. Di luar sana tuh banyak sekali profesi-profesi yang luar biasa dan membawa manfaat kepada orang banyak gitu. Jadi coba dalemin itu. Dan satu nasihat saya terakhir nih buat Rizky dan teman-temannya, jangan pernah ingin menjadi sesuatu